Shalom semua, mari kita sekarang renungkan firman Tuhan yang sudah dibaca dengan seksama tadi. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan ya, yaitu dari Roma 1 ayat 8 sampai 17. Saya akan memulainya dari Roma 1 ayat 7 karena di situ Rasul Paulus menunjukkan kepada kita semua kepada siapa surat ini dia tujukan, yaitu kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan, yaitu kepada orang-orang kudus yang ada di Roma. Dari nas yang akan kita renungkan ini, secara tersurat maupun tersirat, kita bisa melihat hal-hal berikut. Di Roma 1 ayat 7, orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan di ayat 8 adalah orang-orang yang kesaksian imannya begitu luar biasa bagusnya sehingga dunia pun mengakui kesaksian iman dari orang-orang yang dikasihi Tuhan ini. Di ayat 9, orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang selalu mengingat satu sama lain di dalam mereka mendoakan satu sama lain. Di ayat 10, orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang saling mengunjungi satu sama lain, saling berfellowship dengan satu sama lain, saling bersekutu. Di ayat 11, orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang saling menguatkan satu sama lain. Di ayat 12, orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang saling menghibur satu sama lain dengan iman mereka yang adalah satu iman di bawah satu roh, yaitu Roh Kudus Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-13, orang-orang yang dikasihi Tuhan berbuah-buah dengan luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ayat 14, orang-orang yang dikasihi Tuhan berhutang satu sama lain. Di sini hutang yang dimaksud adalah berhutang akan Injil atau berhutang akan firman Tuhan satu dengan yang lain. Di ayat yang ke-15, orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang menyampaikan Injil. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus secara tersurat maupun tersirat dari nas yang sekarang kita sedang renungkan. Sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi Roma 1 ayat 15 yang barusan saja kita bicarakan. Di situ dikatakan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kata kamu di sini itu mengacu ke orang-orang kudus, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah Paulus mengatakan kepada kita bahwa menyampaikan Injil itu juga harus dilakukan kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan, yaitu orang-orang yang sudah memiliki kasih karunia, damai sejahtera, imannya, kesaksian imannya sangat luar biasa, yang selalu mengingat satu sama lain, bersekutu satu sama lain, menguatkan satu sama lain, menghibur satu sama lain, berbuah-buah, berhutang akan Injil, berhutang akan firman Tuhan satu sama lain, bahkan memberitakan Injil. Apakah orang-orang yang sudah seperti itukah Paulus mau kita atau orang-orang itu memberitakan atau menyampaikan Injil satu sama lain? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitulah yang ditulis oleh Rasul Paulus di ayat yang baru saja kita bicarakan. Kenapa Paulus mau itu dilakukan? Mari kita lihat surat Paulus yang lain, yaitu kepada Titus, dari pasal 2 ayat yang ke-12. Tapi sebelum itu kita akan melihat yang di ayat 11 dulu. Karena di ayat 11 ini Paulus berbicara mengenai Injil Yesus Kristus. Di ayat yang ke-11 Paulus menuliskan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Di sini Paulus berbicara mengenai Injil, mengenai Yesus Kristus. Dilanjutkan ke Titus 2 ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah
di dalam dunia sekarang ini. Jadi Injil itu berfungsi untuk mendidik kita semua, mendidik orang-orang kudus, mendidik anak-anak Tuhan kita semua, supaya kita meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, supaya kita beribadah. Paulus melanjutkan di Roma 1 ayat 16. Di situ Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka mengenal Injil, Roh Kudus bekerja, orang ini selamat. Orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus sekalipun, hidupnya sebagai orang yang masih hidup di dalam kedagingan akan mengalami dosa, bukan? Dan pada saat itulah Injil kembali diperlukan. Nah, yang dimaksud Injil di sini gampangnya adalah firman Tuhan. Di Roma 1 ayat 17 firman Tuhan melalui Paulus menyatakan mengapa Injil ini diperlukan bahkan oleh orang-orang kudus sekalipun. Saya bacakan, sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di sini kita melihat bahwa Injil dan iman itu berjalan bergandengan. Satu tidak bisa dilepaskan dari yang lain. Bertolak dari iman, Injil. Injil memimpin kepada iman. Jadi satu tidak bisa dilepaskan dari yang lain. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus menulis bahwa Injil harus disampaikan kepada siapapun. Orang yang belum kenal Tuhan Yesus, orang yang sudah kenal Tuhan Yesus, orang-orang kudus, orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil harus disampaikan. Pertanyaannya sekarang adalah, apa relevansinya untuk orang-orang kudus zaman ini? Apa relevansinya untuk kita semua? Oke, mari kita lihat. Untuk kita, anak-anak Tuhan, seperti disampaikan oleh Rasul Paulus, kita harus menghidupi kehidupan yang memiliki kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang datangnya dari Tuhan. Kita harus memiliki kehidupan iman yang menjadi kesaksian bagi banyak orang, yaitu kita setia pada Tuhan Yesus, kita taat kepada firman Tuhan. Intinya adalah kita menghidupi kehidupan iman yang menjadi kesaksian yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita menghidupi kehidupan yang selalu mengingat satu sama lain, selalu mendoakan satu sama lain. Kita menghidupi kehidupan yang saling mengunjungi, saling bersekutu. Kita menghidupi kehidupan yang saling menguatkan satu sama lain. Kita menghidupi kehidupan yang karena iman kita menghibur satu sama lain. Dan kita menghidupi kehidupan yang dipenuhi oleh buah-buah. Buah-buah itu bisa berupa jiwa-jiwa baru yang kita menangkan untuk Tuhan Yesus. Bisa berupa damai sejahtera, buah-buah Roh Kudus, sukacita, kasih. Kita menghidupi kehidupan di mana kita merasa berhutang, bukan hanya merasa, tapi memenuhi hutang-hutang kita kepada sesama kita, yaitu pertama, hutang akan Injil, menyampaikan Injil. Kedua, hutang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kita menghidupi kehidupan di mana kita selalu memberitakan, menyampaikan Injil, selalu memberitakan, menyampaikan firman Tuhan. Dan di dalam kita menghidupi kehidupan sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap memberitakan Injil, menyampaikan Injil satu sama lain sebagai orang-orang kudus, saling mengingatkan satu sama lain dengan Injil, dengan firman Tuhan, saling menjaga satu sama lain dengan firman Tuhan, dengan Injil, saling menegur satu sama lain dengan firman Tuhan, dengan Injil. Kita selalu menghidupi kehidupan kita sebagai satu tubuh Yesus, sebagai satu persekutuan, dengan saling menyampaikan Injil, dengan saling menyampaikan firman Tuhan.
Karena Injil mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan, mendidik kita untuk meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, mendidik kita supaya hidup kita bijaksana, mendidik kita supaya kita adil, mendidik kita supaya kita tetap beribadah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang belum kenal Tuhan Yesus, dan menyelamatkan orang yang sudah kenal dengan Tuhan Yesus, bahkan orang-orang kudus sekalipun, dari dosa-dosa kita. Dan Injil dan iman berjalan bersama-sama. Kita tidak bisa beriman tanpa Injil. Injil tidak bisa tanpa iman. Jadi itulah sebabnya kita harus menyampaikan Injil bahkan kepada anak-anak Tuhan sekalipun. Sekarang mari kita memasuki kesimpulan dan penerapan dari firman Tuhan yang barusan kita renungkan tadi. Di nas ini Paulus menyampaikan bahwa Injil harus diberitakan, bahwa Injil harus disampaikan. Injil harus diberitakan kepada mereka yang belum kenal Tuhan Yesus. Injil harus disampaikan kepada mereka yang sudah kenal Tuhan Yesus sekalipun. Dengan begitu, maka buah-buah yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, buah-buah Injil, keselamatan, buah-buah Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita, akan menjadi berkat bagi kita yang datangnya dari Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari sekarang kita tundukkan kepala sebentar untuk menutup renungan kita. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk renungan hari ini. Kami bersyukur firman-Mu kembali menunjukkan kepada kami akan kasih-Mu yang luar biasa kepada kami semua, sehingga Engkau karuniakan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau karuniakan kepada kami Injil, Engkau karuniakan kepada kami firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga bukan hanya kami mengerti akan firman Tuhan ini, tapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.